Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi, yaitu seperangkat susunan dan kerangka kerja untuk mengambil keputusan mendasar tentang perekonomian. Tentu saja ini adalah bagian dari kinerja pemerintah untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang ditimbulkan oleh adanya masalah ekonomi, yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Sistem ekonomi sendiri itu bermacam-macam. Yang pertama ada sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, kemudian sistem ekonomi campuran, dan ada sistem ekonomi tradisional. Saya akan sedikit memberi gambaran di sini tentang bagaimana sistem ekonomi sosialis itu. Yang pertama ditunjukkan dengan ciri-ciri perekonomian dipaksakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas ketentuan-ketentuan menurut rencana pemerintah. Yang kedua, seluruh bidang perekonomian termasuk semua cabang produksi dikuasai oleh negara. Jadi tidak ada yang dikuasai oleh perorangan atau swasta. Jadi kita pembensin itu ada yang dikuasai oleh perorangan, ada yang oleh sekelompok dalam bentuk perusahaan swasta. Yang ketiga, semua sumber ekonomi dikuasai oleh negara atau atas nama rakyat, digunakan untuk kepentingan umum tanpa melihat kepentingan perseorangan. Itu adalah ciri ekonomi sosialis. Sedangkan ciri ekonomi kapitalis itu yang pertama adalah perekonomian dibiarkan berjalan atas inisiatif individu dengan kebebasan sebesar-besarnya. Jadi dalam perekonomian kapitalis ini perorangan maupun swasta diberi kebebasan sepenuhnya untuk mengelola kegiatan ekonomi. Ciri yang kedua adalah sebagian besar cabang-cabang produksi berada di tangan swasta. Karena tadi pemerintah sudah memberi kewenangan kepada pihak swasta baik perorangan maupun kelompok. Yang ketiga adalah sebagian besar sumber ekonomi dimiliki oleh individu atau kelompok. Yang ketiga, sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran, yang merupakan gabungan daripada sistem ekonomi liberal dengan atau kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis. Adapun ciri-cirinya yaitu adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Yang kedua, cabangnya produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah adalah sistem ekonomi campuran itu yang kita gunakan dalam mencegah masalah perekonomian di Indonesia, yang kita kenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Dampak dari sistem ekonomi terutama antara sosialis dengan liberal. Sosialis, dampak negatifnya adalah pemerintah mudah mengatur masalah ekonomi. Dampak positifnya itu tentu saja Yang kedua, pasar barang dalam negeri lancar. Yang ketiga, pemerintah mudah dalam menentukan harga. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi. Yang kelima, pendapatan yang merata. Ini dampak positifnya dari sistem sosialis. Sedangkan dampak negatifnya adalah dapat mematikan inisiatif individu. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan sumber daya ekonomi dan mengolah sumber daya ekonomi. Yang berikutnya adalah dampak sistem ekonomi liberal. Dampak positifnya, individu diberi kebebasan melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, warga negara bebas memiliki sumber daya ekonomi. Yang ketiga, adanya persaingan mengarah kemajuan dengan adanya kebebasan memiliki sumber daya dan melakukan kegiatan ekonomi sehingga ada persaingan yang mengarah kepada kemajuan. Dan yang keempat adalah produksi berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Produksi hasilnya itu didasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dampak negatifnya adalah timbul eksploitasi dan monopoli. Tidak meratanya pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi. Itu dampak negatif daripada
sistem ekonomi liberal. Nah, yang terakhir adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem tradisional ini ciri-cirinya bertumpu pada sektor agraris. Bertumpu pada sektor agraris, tidak mengenal teknologi, rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi menyatu. Tidak mengenal spesialisasi dan tidak mengenal perdagangan. Kelebihannya tidak harus memperhitungkan efisiensi, tidak akan terjadi persaingan, anggota masyarakat tidak berjuang di target. Jadi samping kelebihan tentu saja ada kekurangan. Kekurangannya apa? Hanya untuk memenuhi kebutuhan, tidak untuk meningkatkan kesejahteraan, tidak bertujuan mencari keuntungan, dan yang ketiga menganggap tabu perubahan sehingga sulit untuk berkembang. Itu saja barangkali pembahasan kita tentang masalah sistem ekonomi, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.